Pak Ken Setiawan ini, tadi saya sudah berbicara banyak, saya bisa perkenalkan bahwa salah satu perekrut terbaik NI beliau. 2000 sampai 2003 mereka merekrut banyak sekali orang. Banyak sekali kader atau apa namanya kalau NI itu, pengikut. Dan kemudian 2003 memilih untuk sadar sebab ternyata salah. Mas, saya mau tanya, hari ini NI seperti apa di Republik itu? Ideologi tidak akan pernah mati. Dia akan metamorfosa dengan nama-nama yang baru. Ini justru malah kita susah mengidentifikasi mereka ketika mereka menjelma menjadi ormas misalnya. Menjadi kegiatan-kegiatan yang positif. Kita masih ingat Gavatar. NII juga. Jadi kegiatannya kerja bakti, donor darah, jalan sehat. Masa kita mau ngelarang? Tadi Anda mengatakan bisa saja NI berada pada berbagai tempat termasuk ormas, bahkan mungkin partai politik juga ya? Sangat mungkin. Anda ingin mengatakan begitu? Mereka butuh kendaraan, jadi ada simbiosis mutualisme, jadi saling memanfaatkan. Dan apalagi di sistem NI ini kan sistem komando, ketika pimpinannya bilang A, semuanya ikut A. Jadi setiap organisasi yang punya masa besar saya yakin akan dimanfaatkan untuk Berapa politik. banyak kira-kira NI yang ada di Indonesia sekarang? Untuk NI yang Komando Wilayah 9 ketika saya keluar itu tahun 2003 kurang lebih 250.000 jamaah terdata dan ada KTP-nya. Terdata? Ya, ini baru yang Komandan Wilayah 9 yang di Indramayu Jawa Barat. 200. Belum jaringan yang lain. Kita seperti ternak multi level marketing, satu merekrut 5 merekrut 10 dan terus menerus. Apa yang kita lakukan ini dianggap sebagai jihad. Tapi kalau cuma merekrut saja dan kemudian ternyata ideologinya tidak masuk, kan sebenarnya tidak yang perlu dikhawatirkan. Apakah ideologinya itu masuk ke mereka? Masuk. Orang yang sudah ngerekrut ini ya otomatis dia sudah seperti buah, sudah matang, sudah kebenciannya dengan negara itu sudah sangat tinggi. Jadi ini yang mungkin disebut sebagai masyarakat cuci otak, brainwash, hipnotik. Tadi yang disebutkan mungkin dalam waktu 2 jam misalnya sudah bisa merubah orang dalam waktu yang singkat. Kita malah untuk kalangan perantau, kalangan buruh yang tinggal di pinggiran Jakarta, nggak perlu 2 jam, apalagi kita sama-sama orang Jawa misalnya. Ngomong dengan bahasa Jawa di perantauan Jakarta, kerja susah, udah tinggal di rumahku saja, namanya sama-sama perantau, nggak usah mikirin makan, kita senasib dan seperjuangan. Sangat mudah, jadi menggunakan solidaritas antara perantau. Makanya kita dulu dijuluki perekrut terbaik, karena kita untuk kalangan perantau kita tongkrongin terminal, stasiun, orang lagi galau kita deketin, oh nyari kerjaan, bisa tinggal di rumahku saja. Tadi Anda menjelaskan tentang salah satu strategi rekrutmen sekaligus pencarian dana melalui jaringan pembantu rumah tangga dan segala macam itu. Bisa dijelasin, Mas? Untuk mencari dana dulu kita nggak perlu susah-susah, karena dalam doktrin kita bahwa dana harta orang di luar kelompok kita, atau orang kafir itu boleh dipakai untuk perjuangan. Fa'iyatah ghanimah. Jadi bisa kita ambil, kita curi, kita rampok. Bahkan dulu kalau pernah dengar berita di TV, di koran, pembantu baru kerja 1 hari gasak harta majikan, itu kerjaan kawan-kawan semua, satu jaringan saya. Wow. Jadi kalau kita butuh dana, siapin 5 orang tim kita, perempuan, kita palsuin KTP, ijazah, dan kartu keluarga, kita beli koran yang banyak lowongan membantu, cari yang elit, Pondok Indah, Permata Hijau, Pejaten, Kalibata, nggak usah 1 minggu 1 bulan, 1 hari majikan pergi, anak sekolah telepon, Abi, rumah kosong, kita bawa mobil, kalau perlu bawa harta orang kafir nggak apa-apa kita ambil. Jadi kita kadang-kadang bingung, ini kita bicara negara Islam tapi kita kerjaan kita melakukan kriminal dan atas nama agama. Itu juga yang membuat saya berontak pada saat itu. Saya mau disiplin dengan NII. Apakah menurut Anda NII itu sudah teridentifikasi dengan jelas oleh negara, dan menurut Anda sebagai mantan orang situ, bagaimana perlakuan negara, katakanlah aparat, menyangkut dengan gerakan NII sendiri sekarang di Indonesia? NII hari ini malah justru ibarat kapal pecah sekarang, bikin skoci kecil dan buat pemimpin-pemimpin baru yang menurut saya lebih bahaya. Dan menurut saya pemerintah tidak menganggap bahaya ini NII. Padahal orang yang sudah bergabung dalam NII ibarat buah sudah mati, sudah benci kepada pemerintah, kepada aparat. Ini yang ketika dia keluar tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Ada kawan saya yang diusir dari rumahnya sendiri karena takut masyarakat nanti akan terpapar, dia menyebarkan kembali. Akhirnya bukan insaf, akhirnya gabung ke kelompok lain, ke JI, ke JAD. Lah ini yang juga menurut saya
perlu antisipasi. Mereka itu seperti buah yang matang, siap petik. Karena secara pemikiran Sedikit saja bisa meledak ya? ya, memang belum ada doktrin kalau di NI untuk melakukan amaliyah, terutama di Komandemen Wilayah 9. Tugas kita cuma bagaimana setiap hari cari duit, cari orang sebanyak-banyaknya untuk menegakkan program negara. Kami tidak dididik untuk beragama, kami dididik menjadi negarawan. Bagaimana negara Islam harus tegak di Indonesia, jadi kita harus totalitas dalam berjuang. Aplikasi surat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, matiku semua milik Allah. Allah itu adalah pimpinan kita, wakil Allah di muka bumi. Sami'na wa ta'na, saya mendengar dan saya taat. Tidak ada istilah bertanya atau menolak. Apa yang disampaikan oleh pimpinan ya harus ditaati sepenuhnya. Saya mengajak kalau masukin anak ke sekolah tahfiz, lihat gurunya. Gurunya mengajarkan akhlak, iman atau tidak, bersanad kepada Rasulullah atau tidak. Kalau tidak, nggak usah Pak. Jangan-jangan ini proyeknya Khawarij. Karena Khawarij ini menjadi komoditi musuh-musuh Islam. Yang buat ISIS siapa Pak? Ya mereka. ISIS itu hafal Quran, baca la ilaha illallah, benderanya la ilaha illallah. Tapi berapa ribu ulama dan umat Islam, bahkan mungkin sudah jutaan, itu mati di tangan mereka. Ya, hafal Quran itu, baca la ilaha illallah itu, kalau nembak pakai takbir, Allahu Akbar. Guru saya, Syekh Taufik Al-Buti, ketika datang ke Indonesia jauh sebelum pandemi, beliau menceritakan bagaimana sedihnya orang-orang di Aleppo. Orang di Aleppo nggak ada urusan Pak sama ISIS, tapi ISIS ingin berlindung di balik masyarakat. Lalu mereka bomlah pusat pembangkit tenaga listrik, lalu kemudian pusat air bersih. 3 bulan tidak ada cahaya, tidak ada listrik, 3 bulan tidak ada air bersih. Dan mereka ngebom itu sambil takbir. Itu takbirnya sampai di mulut, nggak tembus ke kolbu. Kalau nama Allah bertahta di kolbunya, masa dia nggak kasihan sama orang-orang yang tidak minum dan tidak makan itu? Itu yang kita anggap mujahid, mujahad namanya, orang jahat itu. Dan jangan biarkan negeri kita dimasuki oleh mereka. Jangan sampai, jangan biarkan masjid-masjid kita dimasuki, disusupi oleh pemikiran mereka. Ya, kita harus jaga-jaga ini Pak. Maka ini benar-benar harus ahlus sunnah yang moderat. Jangan ngaku-ngaku ahlus sunnah, bisa gawat nanti. Mereka juga pinjam tuh nama ahlus sunnah. Ya, hati-hati.
Mas, Anda tidak pernah merasa bersalah dengan semua itu di masa itu? Saya bertanya untuk menggambarkan situasi pada saat itu Anda dan orang-orang yang Anda rekrut itu melakukan kejahatan itu tidak pernah merasa bersalah ya? Saat itu tidak merasa bersalah karena yang kita lakukan ini adalah kondisi perang. Dalam kondisi perang ya, termasuk hari ini dalam kondisi jahiliyah, kita boleh melaksanakan amalia-amalia termasuk fa'i tadi, harta rampasan perang. Karena setiap hari kita selalu dijejeli dengan ayat-ayat. Termasuk kita harus setiap saat harus merekrut orang sebanyak-banyaknya, cari dana sebanyak-banyaknya. Dan target kita bukan hanya Muslim, Nasrani, Hindu, Buddha, kita menjadi target. Kenapa? Kita bicara tentang wawasan kebangsaan. Bahwa negara ini hari ini tidak konsep hukum Tuhan. Undang-undangnya KUHP, peninggalan penjajah Belanda. Namanya undang-undang penjajah nggak akan pro dengan masyarakat. Seberapa bagus organisasi Anda sebenarnya di masa itu ya? Bagusnya menurut saya karena di sini militan. Dan militansi itu terbangun karena kita punya lawan. Lawannya siapa? Negara. Okay. Jadi untuk meruntuhkan sebuah negara nggak bisa lewat ADART, ormas misalnya. Walaupun mereka faktanya di lapangan menggunakan ormas. Jadi negara harus lawan negara. Sistem lawan dengan sistem. Makanya mereka katakan sistem yang tepat adalah negara Islam atau khilafah Islam. Bagaimana kemudian Anda menerjemahkan seluruh perintah-perintah para pimpinan Anda itu dengan sebuah tindakan yang sejak dari awal Anda kecil itu kan bertentangan dengan etika-etika ketimuran kita, keluarga. Saya sampai sekarang itu masih bingung sebenarnya. Saya juga bingung dulu. Saya besar di pondok pesantren. Iya. Dan saya pertama kali terlibat itu dulu saya pertama kali ke Jakarta. Saya kebetulan atlet dari Jawa Tengah, pencaksilat. Saya ikut turnamen tanggal 28, tanggal 13 ke Jakarta berencana silaturahmi kepada kawan-kawan. Dari silaturahmi itulah ternyata saya kalah dalam argumentasi. Ya, akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Dan saya akui memang banyak sekali hal-hal yang tidak ada di pesantren dan sekolah saya temukan di sana. Mereka mengkaji ayat-ayat. Dan pas dengan kondisi hari ini. Misalnya mereka menggunakan konsep RMU kalau di namanya, Ruhiyah, Mulkiyah, Uluhiyah. Karena ayat kita bahwa kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah. Nggak boleh separuh-separuh, ibarat pohon mangga. Akarnya mangga, batangnya mangga, buahnya pasti mangga. Jadi masuklah ke dalam Islam secara kafah. Umat Islam tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Nggak bisa pakai hukum jahiliyah. Hukumnya KUHP, Pancasila. Nanti ada pertanyaan, bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah? Bagus ciptaan Allah. Bagus mana Quran dengan Pancasila? Jomplang pasti kan. Bagus mana negara Islam dengan negara kafir? Kita dijelaskan dan selalu menggunakan, dijuluki dengan ayat. Kita dibuat benci dengan Pancasila sedemikian rupa. Dilandasi dengan ayat. Misalnya, di Al-Quran ada surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Jadi kita dijelaskan bahwa dalam surat Al-Baqarah itu ada sebuah cerita. Nabi Musa mendapatkan wahyu agar disampaikan kepada umatnya, supaya umatnya memotong sapi betina. Semuanya bingung, wahai Nabi Musa, sapi yang seperti apa yang harus kami potong? Yang warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, belum memajak tanah dan sedap dipandang mata, yang dijadikan sumber dari segala sumber yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Nanti tanya, umat Islam untuk memutuskan perkara, sumber dari segala sumber hukum apa? Quran. Di Indonesia, kalau kita melakukan kesalahan, sumber dari segala sumber hukum yang memutuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar. Berarti kamu masih punya dua sumber, coba ucap syahadatmu. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Kamu masih punya dua sumber hukum, kamu masih bermain-main syahadatmu dengan Allah. Kamu harus bersyahadat ulang. Memang kalau orang setengah-setengah lewat barang itu ya, lewat barang itu. Dan perekrutannya pengkondisian, satu korban 5 perekrut ketika zaman saya. Korbannya laki-laki yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama dengan korban. Hobinya misalnya suka fotografi. Kita siapkan 5 orang yang suka fotografi dan rekrutnya tidak di masjid, tidak di musola. Di tempat-tempat umum, di kafe, di food court, di taman yang orang tidak curiga. Dan mereka sugestinya dibangun menggunakan pengkondisian misalnya begini. Satu korban ini kan jual kucing Anggora di pasar misalnya. Ketemu dengan 5 orang yang pengen beli nggak punya dana. Disetting bahwa ini adalah anjing. Orang pertama bertanya, anjingnya bagus ya? Bukan, ini kucing. Orang kedua bertanya lagi, berapa harga anjingnya? Bukan, ini kucing. Sampai kelima mengatakan ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu. Jangan-jangan ini anjing. Karena semua orang mengatakan ini adalah anjing. Sistem cuci otaknya sampai dan di sana ya? Bukan binatang, ini kitab suci. Kamu melawan kitab suci, kamu berarti orang kafir. Kamu melawan Islam, kamu anti Islam dan lain sebagainya. Jadi anak-anak yang gak kritis seperti saya dulu, iya ya ternyata selama ini kita sudah menduakan Allah. Jadi iman kita ternyata belum sah. Kita harus bersyahadat ulang.
Lalu apakah sudah cukup dengan iman, dengan keimanan sudah beribadah akan dijamin masuk surga? Tidak. Tadi masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jadi akarnya iman, batangnya amal, buahnya pahala. Tidak seperti di RI. Akarnya nggak ada, batangnya licin, buahnya banyak. Panjat Pinang kalau 17 Agustus. Lambang negara kafir itu. Jadi dicocok logis demikian rupa. Jadi kalau kamu hanya beriman, jadi ada sebuah ayat di Al-Quran yang menceritakan orang yang beriman tapi masuk neraka jahanam. Jadi ada perintah hijrah waktu di Mekah Nabi Muhammad untuk ke Yasrib. Ini ada seorang umatnya pada saat itu nggak mau hijrah. Rumahku, usahaku di Mekah, nanti kalau ke Yasrib mau makan apa lah. Orang ini ketika terjadi peperangan mati di Mekah, masuk neraka jahanam. Dan ayatnya ada artinya kurang lebih seperti ini. Malaikat bertanya kepada orang ini yang sudah beriman tapi masuk neraka jahanam, dalam keadaan bagaimana kamu meninggal? Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Kenapa tidak hijrah? Bumi Allah kan luas. Dan orang-orang ini adalah tempatnya neraka jahanam. Dan jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Kita ditakut-takuti dengan ayat. Yuk kita harus hijrah ke sebuah negara baru. Karena kalau kita masih belum beriman, belum hijrah, walaupun KTP Islam, walaupun rajin ibadah, kita seperti buah apel misalnya, yang bersih baru dipetik, masuk supermarket, itu dibungkus dengan aluminium foil, steril. Tapi apel itu tiba-tiba kita tenteng jatuh ke tempat sampah. Apel yang steril berada di tempat sampah, kira-kira nilainya apel atau sampah? Saya paham sekarang. Setidaknya pada cara berpikir NI ketika Anda masih di sana dulu, apa sih sebenarnya yang mereka pikirkan umat Islam versi Anda pada saat itu? Itu tentang masa depan Islam. Apa pandangan mereka tentang teknologi dan segala macam? Teknologi kita manfaatkan. Okay. Jadi dulu belum ada HP, kita masih pakai pager ya. Jadi 24 jam kita bergerak, kita seperti robot. Tadi konsepnya sami nawatona. Jam 2 malam ketika pimpinan bilang berangkat rapat, semua berangkat. Jadi kita seperti robot yang bisa diperintah kapan saja untuk pimpinan. Seperti peternakan dia. Ya, ini peternak dan menurut saya ini lebih jahat. Ini tragedi kemanusiaan kalau atas nama agama. Bagaimana semangat anak-anak muda yang ingin belajar agama ketemu dengan guru yang salah, akhirnya dia jihadnya jihad yang salah. Dan ini masuk tidak pandang sisi pendidikan, usia. Sekarang radikalisme ini yang bencian kepada ditanamkan dari usia dini, usia PAUD, lewat sekolah-sekolah. Pernah dengar lagu Tepuk Anak Soleh? Islam yes, kafir no. Ini banyak diterjemahkan, anak-anak ini nggak mau bergaul dengan temannya yang agamanya beda. Kan agamanya bukan Islam. Orang Islam nggak boleh berteman sama mereka. Kalau berteman, ayatnya nanti kita serupa dengan mereka. Jadi anak-anak nggak mau bergaul. Diajak ke mall, itu mall buatan orang kafir gitu kan. Dan itu terjadi. Artinya apa? Ini seperti kasus LGBT misalnya 10 tahun yang lalu baru di TV-TV, hari ini depan mata. Kita lihat kemarin tayangan-tayangan anak-anak sudah benci kepada negara. Ini Pak Jokowi negara ini. Togut dan lain sebagainya. Jadi kalau kita biarkan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kita bisa pecah seperti Suriah.